Nah, kalau tembusan SK itu sebenarnya untuk di SK-nya nanti di surat SK-nya di paling bawah itu ada tembusan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian dari penyelenggara yang mengatur mau ditembusin kemana gitu, kepala dinas atau apa gitu. Kalau secara sistem, secara default kita menambahkan untuk tembusan itu ke Sekretaris Jenderal ya di Kementerian Tenaga Kerjaan. Kemudian untuk yang terakhir nomor 4 dokumen pendukung. Nah ini sebagai dokumen persyaratan ya, baik itu di pengajuan baru atau perpanjangan izin itu memiliki dokumen persyaratan dan harus formatnya PDF. Secara sistem tidak menerima format Word atau yang lain, hanya PDF dan maksimal ukuran size-nya 10 mega. Jadi pastikan nanti Bapak Ibu sekalian mengupload dokumennya itu di bawah 10 mega. Oke, boleh lanjut. Nah, ini ya untuk daftar dokumen perizinan baru, ini sama ya seperti sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah punya mungkin ya masing-masing lembaga. Nanti kalau memang eh, ketika praktek nanti di sesi 2 mau coba langsung daftar, bagi yang belum pernah mendaftar, bisa dipersiapkan dahulu dokumen-dokumen yang diperlukan di pengajuan izin. Ada 13 dokumen. Boleh lanjut, Mas Adi? Oke, yang selanjutnya ini dokumen perpanjangan izin ya. Ini juga sama seperti versi sebelumnya, tidak ada perubahan. Jadi ada 6 dokumen yang wajib diupload oleh lembaga jika memang mau mengajukan perpanjangan izin. Boleh lanjut Mas Adi? Oke, tadi kita sudah masuk ke perizinan, sekarang kita masuk ke perekrutan ya. Jadi secara flow, setelah Bapak Ibu mendapatkan izin dari tim pusat, Bapak Ibu berhak melakukan perekrutan. Sebelum melakukan keberangkatan, Bapak Ibu berhak melakukan perekrutan terlebih dahulu nih. Jadi perekrutan itu sudah diakomodir di dalam sistem ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu nanti bisa melakukan buat perekrutan, dalam artian di sini Bapak Ibu membuat lowongan magangnya. Dari judul lowongannya, kemudian cover, kemudian persyaratan mungkin dan lain-lain, atau ada biaya, itu bisa Bapak Ibu buat di dalam perekrutan. Yang mana nanti akan tampil di sisi peserta gitu. Jadi sedemikian mungkin Bapak Ibu bisa membuat konten perekrutannya itu semenarik mungkin supaya peserta bisa apa namanya tertarik untuk masuk ke lowongan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, tambah jadwal magang ya kalau nggak salah di sini. Jadi eh, secara sistem Bapak Ibu bisa membuat multi jadwal di dalam satu perekrutan. Misalkan Bapak Ibu membuat perekrutan caregiver gitu ya. Bapak Ibu mau membuat beberapa jadwal, misalkan di bulan Desember, kemudian di bulan Maret dan lain-lain, itu bisa. Namun kalaupun hanya satu jadwal itu juga bisa. Jadi ini sifatnya fleksibel. Nanti tergantung kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, buka perekrutan. Jadi di sini kita sifatnya juga fleksibel. Secara perekrutan itu kita bisa buka tutup ya Bapak Ibu sekalian. In case nanti apa namanya di tengah-tengah perekrutan kita mau tutup, misalkan ada sesuatu gitu, itu bisa. Tapi nanti sewaktu-waktu dibuka lagi pun bisa. Asal tidak bentrok dengan jadwal keberangkatannya ya, karena kalau mepet mungkin agak resiko juga untuk pesertanya gitu. Kemudian yang keempat, seleksi peserta. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa langsung melakukan seleksi apakah peserta itu diterima atau ditolak gitu, atau menginvite langsung peserta yang bersangkutan, itu nanti ada di dalam modul perekrutan.
Kemudian kalau kita lihat di sebelah kanan yang tadi saya sampaikan, jadi ada 2 mekanisme ya bagi peserta itu untuk daftar di dalam perekrutan yang Bapak Ibu buat. Yang pertama dia bisa melakukan pendaftaran secara mandiri melalui platform Skill Hub. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan invitation ke peserta yang bersangkutan supaya peserta itu ternotif nih, oh saya diundang ke lowongan dari LPKA misalkan. Nanti peserta itu nanti tinggal buka linknya aja yang ada di email, nanti langsung daftar ke lowongan magang yang di-invite gitu. Boleh lanjut Mas Adi? Oke, selanjutnya setelah perekrutan, nanti Bapak Ibu harus buat rekom pemberangkatan ya. Nah ini sedikit berbeda mungkin ya dari versi sebelumnya. Yang mana di sini kami menambahkan fitur untuk mengelola AO dan perusahaan penerima dulu. Jadi nanti di dalam sistem ada menu untuk tambah AO dan tambah perusahaan penerima. Kenapa di sistem dibuat seperti itu? Karena mungkin data AO ini dan data perusahaan penerima sifatnya bisa repeat ya, bisa berulang. Sehingga nanti ketika kedua kali dan seterusnya, Bapak Ibu tidak perlu menambah lagi data AO dan data perusahaan penerima. Hanya tinggal memilih saja gitu. Ini nambah data AO dan perusahaan penerima hanya untuk di awal saja sebagai bank datanya lembaga Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua kita buat training order ya. Ini sebagai job ordernya mungkin. Jadi seperti yang sudah Ibu jalankan, kan pasti untuk memberangkatkan peserta magang harus ada job order ya dari apa namanya dari luar gitu. Nah ini nanti training ordernya itu bisa dimasukkan ke dalam sistem sebagai landasan untuk melakukan rekom pemberangkatan. Nanti data-data training ordernya bisa dilihat langsung oleh admin supaya bisa diverifikasi. Kemudian sebagai penyelenggara juga harus melakukan upload dokumen persyaratan untuk rekom pemberangkatan ya. Itu ada 3 ya. Di sebelah kanan ada dokumen training order, formulir JITCO, dan surat permohonan rekom pemberangkatan. Ini masih sama seperti versi sebelumnya dan harus format PDF. Kemudian yang keempat, setelah kita buat draft rekom, kita harus menambahkan peserta nih. Jadi dari tadi perekrutan ada peserta yang diterima itulah yang berhak bisa kita masukkan ke dalam rekom pemberangkatan. Nah, jadi nanti di dalam rekom pemberangkatan lebih spesifik lagi peserta-peserta mana aja yang bisa dimasukkan ke dalam rekom untuk diberangkatkan. Nah, tentunya di dalam rekom pemberangkatan ini di versi 2 peserta yang diberangkatkan harus mempunyai nomor paspor karena itu sebagai data mandatori ya untuk mengajukan rekom. Kemudian jika data-data peserta dan rekom sudah lengkap, maka Bapak Ibu sekalian bisa langsung mengajukan rekom pemberangkatan. Yang mana nanti akan diverifikasi dan disahkan oleh tim pusat ya untuk diterbitkan surat rekom pemberangkatannya. Nah, surat rekom pemberangkatan pun saat ini kami lagi proses juga untuk integrasi dengan BSRE supaya langsung ditanda tangan secara digital sehingga bisa meminimalisir ya mungkin surat penerbitan rekom pemberangkatan agar bisa langsung digunakan secara cepat. Oke, boleh dilanjut Mas Adi. Nah, kemudian flow yang terakhir pemagangan ya. Nah, di dalam pemagangan ini Bapak Ibu sekalian mungkin harus membantu
agar status peserta magang itu bisa terupdate. Karena jika tidak terupdate, tim pusat pun tidak akan tahu apakah peserta itu sudah pulang atau belum ya. Nah, di sini ada 3 klasifikasi ya, 3 status mungkin peserta magang itu. Once once rekom pemberangkatan itu diterbitkan, maka peserta yang di dalam rekom itu sudah berhak untuk berangkat artinya. Nah, nanti di sistem mungkin di fitur penyelenggara ya, di loginnya Bapak Ibu sekalian ada menu akan berangkat gitu. Nanti di dalam akan berangkat ada tombol berangkat gitu ya. Nanti perlu dimasukkan kapan diberangkatkan gitu tanggalnya. Nanti setelah akan berangkat ada sedang pemagangan. Nah, di dalam sedang pemagangan inilah yang perlu di-update ya, kondisi si peserta magang, apakah dia melanjutkan magang atau dia sudah pulang ke dalam negeri atau dia sebagai pekerja migran. Nah, nanti setelah ini mungkin ada klasifikasi lagi di dalam pasca pemagangan. Boleh lanjut Mas Adi? Nah, jadi output dari versi 2 ini sebenarnya kita pengen tahu nih berapa peserta magang yang pulang gitu. Pulang dibagi 3 lagi. Apakah dia bekerja, wirausaha, apa tidak bekerja. Nah, nanti mungkin saat ini baru dari penyelenggara ya yang kita sediakan fasilitas untuk mengupdate kondisi pemagangan. Mungkin nanti bisa juga mandiri dari pesertanya langsung dari aplikasi Siap Kerja itu bisa mengupdate. Namun kemarin ada beberapa diskusi kita hold dulu karena ada beberapa concern kita belum bisa memastikan benar nggak si peserta itu pulang atau menjadi pekerja migran gitu kan. Jadi mesti ada layer dulu di mana dalam hal ini SO sebagai penyelenggara untuk memverifikasi apakah benar peserta itu pulang atau melanjutkan atau sebagai pekerja migran. Oke, boleh lanjut Mas Adi. Nah, mungkin sedikit reminder ya bagi SO penyelenggara. Jadi di sini eh, eh, tentunya ya yang pertama itu untuk mendaftar di aplikasi pemagangan luar negeri versi 2 harus daftar terlebih dahulu di akun Siap Kerja. Kemudian jika sudah menjadi akun Siap Kerja, harus terdaftar di aplikasi kelembagaan supaya mendapatkan nomor VIN. Setelah itu bisa masuk ke dalam aplikasi luar negeri versi 2. Kemudian yang kedua, untuk pengajuan perizinan, secara aplikasi pembukaan pengajuan izin itu dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Jadi in case nanti Bapak Ibu melakukan pengajuan izin di sore hari, mungkin secara sistem tidak bisa mengajukan gitu. Nanti ada pop up bahwa pengajuan belum dibuka. Jadi Bapak Ibu harus mengajukan di keesokan harinya di jam yang tertera di depan gitu, jam 8 pagi dan sampai jam 1 siang. Kemudian yang ketiga, untuk rekom pemberangkatan pun juga ada jamnya ya pengajuannya, sama jam 8 pagi dan jam 1 siang di hari kerja. Kemudian yang keempat, seperti yang tadi saya sampaikan, jika izin penyelenggara habis, harap dilakukan perpanjangan izin supaya bisa melakukan pemberangkatan. Yang kelima, nah ini sebenarnya kita terapkan sebelum integrasi ke tanda tangan digital ya. Jadi untuk surat rekom pemberangkatan itu mungkin selama fitur tanda tangan digitalnya belum rilis, masih proses.
itu Bapak Ibu harus menunggu dulu nih surat rekom pemberangkatan yang sah, yang valid, yang sudah ditandatangani basah ya. Walaupun nanti secara sistem sudah diverifikasi, nanti ada informasi bahwa